Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul bait, Pak Yuda, Pak Bob, dan teman-teman yang lain, ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah, di tengah-tengah banyaknya tugas, amanah dan tanggung jawab kita, banyaknya beban pekerjaan yang harus kita laksanakan. Namun alhamdulillah, semua itu tidak menghalangi kita untuk terus berlomba menambah amalan-amalan soleh dari sisa usia yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan menuntut ilmu. Yang alhamdulillah rutin kita laksanakan setiap 2 pekan di tempat ini, kajian fikih yang membahas tentang hukum-hukum hari-hari yang kita temui. Mudah-mudahan keikhlasan dan keistiqomahan kita untuk mengamalkan satu amalan menuntut ilmu ini senantiasa kita jaga dan kita geluti. Dalam satu syair, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin." Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama adalah zakat. Bahwa bisa mendapatkan ilmu itu kalau kita cerdas. Maksudnya, kalau kita menuntut ilmu, jangan tidak fokus. Jangan ustadznya ceramah, dia juga ceramah di belakang sana. Itu nggak akan dapat ilmu, kata Imam Syafi'i. Itu syarat yang pertama, zakat. Yang kedua, hirs. Berambisi. Artinya, jangan setengah-setengah. Sementara ceramah di sini, dia cari tempat yang nyaman, ya duduk, bersandar, santai. Nggak ada ambisinya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Ya, hirs kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita di sini, adalah rakus. Rakus kita untuk mendapatkan ilmu itu. Yang ketiga, istibarin. Bahwa untuk mendapatkan ilmu itu butuh kesabaran. Ya, memang kadang-kadang kita harus menunggu guru. Kadang-kadang bahasannya lambat jalan. Kadang-kadang ilmu yang sudah kita tahu masih dijelaskan lagi. Butuh kesabaran. Dan ulama-ulama dahulu, termasuk Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik, Bukhari, Muslim, dan ulama-ulama besar itu, mereka menjadi ulama-ulama seperti itu karena dalam menuntut ilmu mereka sabar. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah bulghah. Harus punya modal. Ya, jadi menuntut ilmu ini, ya memang harus ada pengorbanan. Ya, dari materi, mungkin kita harus beli bensin, mungkin ada yang harus naik angkot, ada yang naik Grab dan sebagainya. Itu adalah persyaratan untuk memperoleh ilmu. Dan yang keempat, suhbati ustadzin. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal ini. Yang kelimanya adalah suhbatu ustadzin. Harus didampingi oleh guru. Ya, nggak boleh kita belajar hanya dengan membaca buku saja, hanya dengan mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube saja. Harus ada guru yang membimbing. Kenapa? Karena kalau kita hanya mencukupkan dengan bacaan-bacaan tentang ilmu, kata Imam Syafi'i, man kana kitabuhu ustadzuhu, kana khata'uhu aksaru min sawabihi. Siapa yang bukunya adalah gurunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya, jadi bisa salah paham kita dengan ya hadis-hadis Nabi, bisa salah paham kita dengan penjelasan para ulama kalau tidak ada guru yang membimbing kita. Bahkan sekarang itu muncul beberapa kelompok-kelompok takfiri yang gampang mengkafir-kafirkan, itu karena dia hanya membaca hadis yang dia nggak kaji bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Misal, kata Nabi, al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus sholah. Perbedaan seseorang kafir tidak itu adalah meninggalkan sholat. Nah, orang yang baca hadis ini tanpa dampingi guru, dia akan menghukumi orang yang nggak sholat berarti kafir. Nah, bayangkan begitu banyak orang yang tidak sholat harus dihukumi dengan kafiran. Padahal bukan begitu penjelasan para ulama. Nah, itu ya persyaratan yang kelima. Dan yang terakhir, ya kata Imam Syafi'i, tulaz zaman. Bahwa untuk mendapatkan ilmu itu
perlu waktu yang panjang untuk mempelajarinya. Ya, jangan baru 1-2 bulan, baru 1-2 tahun sudah selesai saya. Ulama-ulama dahulu bertahun-tahun mereka ya berperjalanan untuk mencari guru dan belajar tentang ilmu ini sehingga jadilah ulama-ulama besar tersebut. Nah, alhamdulillah kita di tempat ini di PT Suzuki Sinar Galesong Prima ini ya tiap 2 pekan sekali kita melaksanakan taklim fikih yang alhamdulillah sekarang ini kita masih membahas tentang bab solat yang kedua, yang tata cara solat, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya sudah kita jelaskan. Kini kita sedang membahas penyempurnaan bab solat yang kedua ini. Semoga ya bahasan ini ya bisa kita pahami dan kita maklumi bersama. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengoreksi solat kita hari-hari. Semakin kita tingkatkan kualitasnya, semakin kita perbaiki. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana salat yang telah kucontohkan itu, betul-betul kita salat sebagaimana yang salat Nabi contohkan. Dan fadilah keutamaan salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Amalan yang pertama kali yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti adalah salat. Betul-betul salat kita laksanakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita langsung kepada kajiannya ya. Kita masuk kepada bahasan tentang bab salat as-satru amamal musolli. Termasuk hal yang diperintahkan untuk kita lakukan pada waktu kita salat ini adalah meletakkan sutrah di depan orang salat. Apa itu sutrah? Sutrah itu adalah satu benda yang menjadi pembatas tempat sujudnya dengan dilewati orang. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadun minha." Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan salat, maka letaklah sutrah di depannya dan mendekatlah ke sutrah tersebut. Iya. Jadi itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya kita salat ini pakailah sutrah. Kalau di masjid mungkin ada tiang masjid, itulah sutrah kita. Mungkin ada dinding depan, itulah sutrah kita. Yang bawa tas, taruhlah tas di depan, itulah sutrahnya. Ya. Apa saja bisa dijadikan sutra. Jangan sampai kita sholat tanpa ada sutra. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana larangan Nabi sholat tanpa sutra ini. Dan kata para ulama, yustahabbu lil musalli an yaj'ala baina yadayhi sutratun tamna'ul mururu amamahu wa takuffa basarahu amma wara'ahu. Perintah untuk meletakkan sutra di depan ini ada 2 tujuannya. Yang pertama, supaya depan tempat sujud kita tidak akan dilewati oleh orang karena ada sutra di situ. Yang kedua, untuk menjadi penghalang kita tidak melihat ke depannya lagi. Jadi kadang-kadang orang sholat itu kan harusnya seperti yang saya tuntunkan dulu, sholat itu 3 hal yang kita perhatikan. Mata tertuju kepada tempat sujud, wajah menghadap ke kiblat, hati menghadap Allah. Ya, 3 ini harus kita perhatikan untuk sholat. Nah, kadang-kadang mata ini harusnya di tempat sujud, apalagi masjid yang ada tulisannya. Mungkin mata kita sempat ke sana membaca tulisan-tulisan tersebut. Ya, matikan HP, ya, atau apalah yang ditulis begitu. Rapatkan shop, ya, batas suci dan lain-lain ditulis. Nah, mata kita bisa ke sana kemari apabila tidak ada sutra ini. Maka sutra itu adalah salah satu di antara hikmahnya diperintahkan sekali lagi untuk membatasi pandangan kita supaya tetap di tempat sujud karena sutranya, dan yang kedua tidak akan dilewati orang ya tempat sujud kita tersebut. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumul id amara bil harabati fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan salat di Id, beliau memerintahkan untuk memasang sutra di depannya sebagai pembatas ya beliau salat. Karena dulu kan salat Id ada di lapangan terbuka. Ya. Jangan bayangkan seperti sholat id kita sekarang. Kita sekarang mau sholat idnya lebih banyak di masjid daripada di lapangan terbuka. Ya, kalau di zaman Nabi itu
dalam riwayat yang saya baca, selama Nabi SAW melaksanakan sholat id, baik fitri ataupun adha, cuma satu kali beliau melaksanakannya di masjid, karena hujan pada waktu itu. Selebihnya beliau laksanakan di lapangan terbuka. Ya, kalau di Arab namanya sahra, padang pasir. Nah, Nabi SAW kalau melaksanakan sholat id, terlebih dahulu beliau perintahkan sahabat untuk meletakkan sutra di depan imam. Ya, ini menandakan bahwa perkara ini bukan perkara yang kecil, tapi sampai segitu ya perhatian Nabi kepada masalah sutra ini. Kemudian beliau akan sholat ya pas dengan batas sutra tersebut. Wan nasu warahu wa kana yaf'alu dzalika fi safari summa ittakhadhahal umara. Dan Nabi SAW melakukan hal tersebut setiap sholat id dan setiap beliau safar. Jadi Nabi kalau safar itu datang waktu sholat, ya beliau akan sholat di jalanan. Ya, makanya kata Nabi, al-ardu kulluha masjid. Bumi itu semuanya bisa dipakai sujud, bisa dipakai sholat. Ya, beda dengan orang Indonesia. Indonesia mah nanti cari masjid. Ya, kalau kita misalkan safar pakai mobil dari Manado ke Gorontalo, biasanya sholatnya nanti cari masjid. Kalau di Arab, yang sudah pernah ke Arab, umrah ataupun haji, coba antum lihat. Di sana jarak masjid itu jauh-jauh. Beda dengan di Jakarta, di Jawa. Ya, satu gang kadang sampai 3-4 masjid. Ya, gitu. Makassar juga gitu. Kalau di Arab justru masjid jarang. Nah, bayangkan itu. Tukang jaga pom bensin datang azan maghrib, dia gelar sajadah salatnya di situ. Ya, orang di jalanan datang azan, turun dari mobilnya salatnya di pinggir jalan. Biasa itu. Karena mereka tahu hukumnya. Al-ardu kulluha masjid. Bumi itu semualah bisa dipakai untuk sujud. Ya. Nah, itu hadisnya. Hanya saja Nabi SAW selalu memperhatikan tentang sholat di tempat yang seperti ini pakai sutra. Ya, sekali lagi sutra ini adalah satu pembatas yang membuat tidak ada orang lewat di depan tersebut. Boleh dalam bentuk tas, boleh dalam bentuk patok, ya. Kalau dia di tanah, ya boleh dalam bentuk tiang kalau di masjid ataupun dinding. Ataupun orang yang duduk di belakangnya kita sholat sebagai sutra kita. Nah, bima tatahaqqaq, ya. Apa yang bisa dijadikan sutra ini? Tatahaqqaqu bi kulli syai'in yansabuhul musalla bi liqa'i wajhi walau kana nihayatu farsyih. Segala sesuatu yang bisa dijadikan pembatas kita itu bisa dijadikan sutra. Sampai anak panah pun ya, kata ulama boleh. Karena Nabi SAW di zamannya masjid belum pakai tehel seperti kita sekarang. Ya, dulu masjid itu masih pasir. Jadi kalau sahabat-sahabat sholat, dia cabut panahnya, ditancapkan di depan, kemudian diserat dengan sutra panah tersebut. Nah, itu bisa dijadikan sutra. Makanya saya bilang tadi, yang biasa kita kesana kemari bawa tas. Ya, anak-anak mahasiswa bisa di kampus pakai tas. Nah, pas sholat itu taruhlah tas di depan kita sebagai sutra. Ya, itu diperintahkan Nabi SAW. Ya, atau ada tiang, sholatlah di belakang tiang. Jangan sholat di pintu masuk. Ya, dan tidak pakai sutra. Ada yang sementara sholat orang lewat ke sana kemari. Nah, ini adalah kesalahan yang besar yang kata Nabi SAW dalam hadis Sabrah ibnu Ma'bad, beliau berkata kalau Rasulullah SAW telah bersabda Nabi Muhammad SAW, "Idza shalla ahadukum falyastatir li salatihi walau bisahmin." Bila salah seorang di antara kalian mau melaksanakan sholat, maka jadikanlah sutra di depannya, meskipun hanya anak panah. Ya. Minimal HP. Kan hampir semua kita punya HP. Ya. Tidak ada sutra. Saat saya lupa bawa tas, nggak ada tas ini. Apa bisa jadikan HP taruh depan? Ya, sebagai sutra. Minimal itu. Ya. Sebagai pembatas, ya, supaya tidak dilewati orang, kita sedang sholat. Jadi kalau misalkan sutranya di sini nih, berarti tempat sujud saya di sini. Nah, di sini boleh dilewati. Tapi kalau tidak ada sutra, begini, nggak boleh orang lewat sembarang di sini. Berdosa dia. Nanti akan kita bacakan hadisnya, bagaimana dosa orang yang melewati orang sementara sholat. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an falyansub asa fa illam yakun ma'ahu asa falyakhutta khattan wa la yadurruhu marra baina yadayhi." Bila kalian melaksanakan sholat, maka hendaklah meletakkan sutra di depannya
meskipun hanya seperti tongkat. Kalaupun tidak ada yang bisa dijadikan sutra, minimal dibuatkan garis. Supaya tidak menghalangi jalannya orang. Jadi kan berdosa juga kita, Pak. Gara-gara kita sholat di situ, akhirnya orang tertumpuk. Tidak mau lewat. Karena mereka berdosa lewat terus sementara sholat. Nah, itu juga salah. Nah, sehingga dengan sutra ini, maka orang akan bisa melewati depan kita, ya, sesuai dengan batas sutra yang telah kita taruh di depan itu. Ini pentingnya tentang sutra ini. Kemudian, sutratul imam, sutratun lil makmum. Kalau salatnya berjamaah, maka sutranya imam itu sudah merupakan sutranya makmum. Artinya, yang harus pakai sutra itu cuma imam. Makmum nggak usah. Makanya Masjidil Haram, coba tuh lihat. Sudah qamat, orang masih lari-lari ke sana kemari, cari soft. Ya. Imam Masjidil Haram, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang masih ke sana kemari, jalan-jalan. Karena dia belum dapat tempat, sudah full. Nah, Ustaz bilang tadi nggak boleh lewat-lewat. Yang tidak boleh dilewati kalau salat berjamaah adalah imam. Adapun makmum boleh, karena sutranya makmum adalah sutranya imam. Gitu. Nah, berdasarkan riwayat, saya jelaskan dulu. Waktu tabaru sutratul imam sutratun liman khalfahu, berdasarkan hadis dari Amru ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, habatana ma'a Rasulullah SAW min tanbihi adakhirahu, fahadaratis salati, fasalla ilal jidar, fattakhadahu qiblatu wa nahnu khalfahu, faja'at bahmatun. Samaratun bainadaihi, famazala yudariuha, hatta lasikabatnuhu bil jidar. Jadi di zaman Nabi SAW adalah Nabi selalu menjadikan sutra di depannya beliau memimpin sholat, dan makmum tidak perlu mempergunakan sutra itu, dan orang pun boleh melewati saf jamaah yang sedang melaksanakan sholat. Yang dilarang adalah melewati imam yang sedang memakai sutra tadi itu. Dan disunahkan sutra ini mendekat ke kita. Jangan saya sholat berdirinya di sini, sutranya ada di antum sana. Ya, itu kejauhan. Makanya mungkin kita pernah lihat, ada orang sementara sholat, mungkin sutranya ada orang duduk di situ. Biasa kita di Indonesia, orang yang tidak paham hukum, kita sedang duduk nih, orang sholat di belakang kita. Dengan niat dijadikan sebagai sutra. Pas kita sadar lihat, ada orang sholat. Biasanya kita jalan, ya, sebagai menghormati dia. Padahal fikihnya, harusnya antum jangan jalan. Ya. Bantu dong dia, kasihan ada sutranya. Nah, akhirnya kita pun jalan. Nah, kalau ada tembok di depannya, biasa ada orang jalan. Sementara sholat begini, tiba-tiba dia jalan. Maka difitnah orang. Masa sholat sementara jalan? Ya, padahal dia jalan itu untuk mendekat ke tembok yang di depannya sebagai sutra. Ya, itu boleh. Ya, hukum fikihnya boleh. Ustuhubba ahlul ilmi ad-dunu minas sutrati bihaitsu yakunu bainahu wa bainaha qadru imkani sujud. Jarak antara seseorang sholat dengan sutra itu adalah bisanya dia sujud di belakang sutra itu. Artinya jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti kita nggak dapat tempat sujud. Ya, pas. Di mana tempat sujud kita? Nah, di atas kepala kita itulah sutra. Begitu kira-kira. Wa kadzalika baina sufufi fil hadisil mutaqaddim wal yadun minha wa an Bilal annahu shalla wa bainahu wa bainal jidari nahwu min 3 dhira'. Iya, ini beberapa hadis menceritakan kepada kita tentang sutra di zaman Nabi SAW dan diperintahkan kita untuk mendekat ke sutra tersebut. Nah, kemudian tahrimul murur baina yadaihil musalla wa sutratihi. Haram hukumnya orang yang sudah pakai sutra ini, kemudian kita akan melewati tempat sujud orang tersebut. Lihat hadisnya. Misalkan hadis al-hadisu tadullu ala hurmatil murur baina yadaihil musalla wa sutratihi wa anna dzalika yu'tabar fil kaba'ir. Ini akan dicatat sebagai dosa besar.
Sebagaimana hadis dari Busr ibnu Sa'id, beliau berkata, Inna Zaid ibnu Khalid arsalahu ila Abi Juhaim yas'aluhu mada sami'a min Rasulullah SAW. Bahwasanya Zaid ibnu Khalid mengutus Abu Jaham untuk bertanya apa yang Nabi SAW jelaskan tentang masalah ini. Fil mari baina yadayil musalli. Bagaimana hukumnya orang yang melewati orang sedang melaksanakan sholat. Faqala Abu Juhaim, qala Rasulullah SAW, maka Abu Juhaim menjawab, aku telah mendengarkan langsung Rasulullah SAW bersabda, Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Andai orang yang melewati orang sementara sholat ini yang memakai sutra, andai orang yang melewati ini tahu apa akibat hukuman yang akan ditimpakan Allah baginya, maka dia akan berhenti selama 40 sampai selesai sholat orang tersebut. Ya, kata para ulama, selama 40 hari. Ada yang mengatakan selama 40 jam. Dia lebih, ya, andai dia tahu apa hukumannya, maka dia akan bersabar meskipun 40 jam, tidak akan berani melewati itu. Ya. Sama dengan, misalkan, kalau orang tahu lewat jalan ini kita akan celaka, ya, lebih baik orang bersabar biar sampai 1 hari tidak lewat situ, yang penting nggak celaka. Andai orang tahu bahwa ternyata lewat situ celaka. Nah, Nabi memberikan tamsilan ini. Andai orang yang melewati, orang yang sedang melaksanakan sholat yang mempergunakan sutra ini, dia tahu apa iqab, apa ancaman hukuman yang Allah akan timpakan baginya. Andai itu dia tahu, maka kata Nabi, dia akan berhenti selama 40 jam atau 40 hari, lebih baik bagi dia daripada dia akan melewati orang sementara sholat yang mempergunakan sutra ini. Ya, ini ya salah satu di antara hadis yang punya ancaman yang sangat keras tentang melewati orang yang sedang sholat mempergunakan sutra. Dalam hadis yang lain, innama huwa idza shalla ar-rajulu ila sutratin fa amma idza lam yusalli ila sutratin fala yuhramul mururu baina yadayhi wahtajja Abu Hatim. Nah, sehingga diperintahkan kita untuk mempergunakan sutra ini, sehingga orang yang mau lewat, maka lewatlah dia di belakang sutra tersebut. Ya, seperti itu. Nah, yang tidak pakai sutra ini yang kasihan. Pertama, dia telah menzolimi orang akan melewati situ. Kedua, kalau orang terpaksa lewat di situ, maka begitu besar dosa orang tadi ini, dan asbab dosanya itu karena kita tidak mempergunakan sutra. Gitu. Kemudian masyru'iyatu daf'ul marru baina yadayil musalli. Maka dengan demikian syariat Islam berdasarkan penjelasan para ulama dengan dalil dari Nabi SAW, maka diperintahkan bagi mereka yang sedang melaksanakan sholat, kalau ada yang mau melewati depannya, maka diperintahkan untuk ditahan, ya, dicekal. Apabila kita sudah mempergunakan sutra, ya, sudah penjelasan para ulama, idza takhadal musalli sutratan yusra'u lahu an yadfa'a al-marru baina yadayhi insanan kana aw hayawanan. Apabila seseorang telah sholat mempergunakan sutra, lalu ada orang yang memaksa untuk melewati depan sholatnya, ataupun ada binatang yang akan lewat depannya, maka diperintahkan dia untuk mencekal, menahan orang atau binatang tersebut supaya tidak lewat depan dia sementara melaksanakan sholat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, fa arada ahadukum an yajtada baina yadayhi, falyadfa'uhu fa in ata falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila kalian sholat sedang mempergunakan sutra, lalu ada orang yang memaksa untuk melewati depanmu, maka tahanlah dia, ya, cekallah dia. Kalau dia memaksa, maka paksa dia untuk dicekal dan ditahan. Ya, sesungguhnya adalah syaitan, ya, kata Nabi. Fa innahu syaitan. Sesungguhnya dia adalah syaitan. Maka sampai segitu hukumnya, ya, orang yang mau melewati kita sedang melaksanakan sholat, ya ini. Kecuali sudah dipatwakan dalam kumpulan fatwa para ulama, untuk hadis ini
kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, dua masjid ini tidak diperintahkan kita untuk mencekal orang yang melewati depan kita. Karena itu namanya istisna. Jadi hukum Islam itu, dan hampir semua hukum, selalu ada pengecualian. Ya, sholat misalkan, adalah harus berdiri. Tapi orang tidak mampu, dikecualikan, boleh duduk. Ya. Sholat harus berwudu. Tapi orang nggak bisa kena air, pengecualian, boleh tayamum. Jadi selalu ada dispensasi dalam Islam itu. Ya. Puasa, wajib. Orang hamil, ya. Orang punya bayi, ya. Orang musafir, ada pengecualian-pengecualian. Nah, di sini juga, bahwa melewati orang yang sedang sholat ini haram hukumnya, dosanya besar, kecuali sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena kondisi di masjid sana, ya bagi yang sudah pernah lihat atau rasakan, apalagi sholat di depan di Ka'bah, ya selesai tawaf di belakang makam Ibrahim, pasti akan dilewati orang kita. Nah ini tidak perlu kita tahan, ya seperti hadis yang kami bacakan tadi. Itu kira-kira. Itu tentang sutra. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama tentang masalah sutra ini. Kemudian pembahasan yang kedua dan yang terakhir yang akan saya jelaskan, ma yubahu fis shalah. Ada hal-hal yang dibolehkan kita laksanakan sedang melaksanakan sholat. Sebagian orang mengira ini adalah membatalkan sholat atau tidak boleh kita buat. Padahal secara fikih para ulama mengatakan boleh kita lakukan hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah al-buka'u al-buka'u wa ta'alluhu wal anin. Menangis. Ya. Menangis sementara melaksanakan sholat. Ini boleh. Meskipun bukan menangis karena tersentuh hatinya dengan ayat-ayat Allah. Mungkin lagi berantem suami istri, begitu ya, mohon maaf. Ya, istri lagi merasa terzolimi, menangis dia, pergi berwudu, sholat. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan, dua air mata yang menyebabkan Allah jauhkan dia dari api neraka. Salah satu, air mata yang keluar pada waktu sedang melaksanakan sholat. Ya. Dia Ustaz menangis karena lagi ada bertengkar dengan suaminya. Enggak apa-apa. Apapun persoalannya, yang penting antum menangis sementara sholat, tidak membatalkan sholat. Justru baik itu ya dalam Islam. Nah ini pertama adalah al-buka. Ya. Sa'un kana dzalika min hasyatillahi am kana li ghairi dzalik. Nah ini kata para ulama, apakah menangisnya ini karena takut kepada Allah atau bukan karena takut kepada Allah? Atau misalkan lagi ada penyakit, sakit sekali. Ya. Kadang-kadang orang dapat penyakit tertentu, sakit. Ya, daripada antum merintih-rintih sakit dan menangis, berwudu sambil sholat kita menangis. Nah itu tidak dilarang, ya, tidak membatalkan sholat. Kalau di sini disebutkan katanauhi minal masaib, seperti orang merasa sakit, merintih-rintih pada waktu ada musibah. Ya, kan kadang-kadang kita dapat musibah, ya, mungkin meninggal orang yang kita cintai, mungkin hilang barang yang berharga. Nah, itu membuat kita menangis. Ya, atau sakit tadi. Nah, jatuh air mata kita, menangis kita sementara melaksanakan sholat, itu sekali lagi dibolehkan. Bahkan berpahala besar kita menangis dalam kondisi seperti itu. Disebutkan dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, pada waktu Nabi SAW sakit, marida Rasulullah SAW alladhi tufa fihi, anna Rasulullah SAW qal. Pada waktu Nabi SAW sakit, dan sakit ini yang membuat Nabi meninggal, maka Nabi memerintahkan kepada Siti Aisyah, murru Abu Bakrin an yusalla bin nas. Wahai Aisyah, perintahkanlah ayahmu, Abu Bakar, supaya jadi imam. Saya berat ini, nggak bisa ke masjid.
Itu sakit detik-detik wafatnya Nabi. Beliau sudah tidak bisa ke masjid memimpin sholat. Maka beliau perintahkan anaknya Aisyah, istrinya Aisyah, untuk meminta kepada ayahnya Aisyah Abu Bakar, supaya memimpin sholat. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun rafiqun." Wahai Rasulullah, ayahku Abu Bakar ini orang yang sangat lembut hatinya. La yamliku dam'uhu. Dia tidak bisa menahan air matanya kalau jatuh. Artinya Abu Bakar kalau jadi imam selalu menangis. Wa innahu idza qara'a al-Qur'ana baka. Kalau dia baca Quran selalu jatuh air matanya. Ini Abu Bakar memang orang yang Allah ciptakan begitu hatinya. Lawannya Umar. Kalau Umar orang sangat kekar, tegas. Qalat, "Wa ma qultu dzalika illa karhatan an yata'allama an-nasa bi Abi Bakar." Kata Siti Aisyah, aku mengatakan ini kepada Nabi supaya tidak akan terganggu jamaah sholat karena Abu Bakar menangis kalau pimpin sholat. Ya, jadi Siti Aisyah mengatakan kepada Nabi, bapakku itu sudah begitu karakternya, kalau baca Quran selalu menangis. Nah kalau dia jadi imam, pasti orang jengkel. Apa ini imamku mau menangis terus? Ya, gitu. Maka disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi tentang hal ini. An yakuna awwala man maqam Rasulullah SAW faqala muru Abu Bakar falyusalli bin nasi innakunna sawahibu Yusuf. Maka Nabi mengatakan, perintahkanlah bapakmu Abu Bakar untuk menjadi imam, karena sesungguhnya menangisnya itu adalah fadilah, pahala yang besar seperti pahala yang dapatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, dan ini cukup panjang riwayat ini menceritakan bagaimana pahala ya orang yang menangis waktu sholat itu. Jadi sekali lagi menangis di sini tidak mesti menangis karena khusyuk, tidak mesti menangis karena tersentuh hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Menangis karena ada masalah dunia, ada masalah apa saja, terus kita melaksanakan sholat, ini bukan hal yang dilarang atau bukan hal yang dapat merusak sholat kita. Yang kedua, hal yang dibolehkan dilaksanakan dalam sholat ini adalah al-iltifatu indal hajah. Berpaling dari pandangan tempat sujud ke tempat yang lain karena ada hajatnya. Nah, ini boleh. Kan tadi saya bilang bahwa sholat itu mata kita tertuju kepada tempat sujud. Badan kita menghadap kiblat. Hati kita menghadap Allah. Nah, kadang-kadang mata tertuju kepada tempat sujud ini bisa dipalingkan apabila ada hajatnya. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan, karena Nabi SAW yusolli yaltafitu yaminan wa shimalan wala yalwi unuqahu khalfa zahrihi. Nabi SAW pernah sementara melaksanakan sholat, beliau memalingkan wajahnya ke kanan, pernah juga ke kiri, tapi badannya tidak, ya cuman matanya, ya karena ada hajat. Dan kata para ulama, fa in kana al-iltifatu li ghairi hajatin kuriha tansihiyah. Adapun memalingkan pandangan dari tempat sujud yang tidak ada hajat, ini tentu dilarang, ya. Bahkan kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kuriha dzalika, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya kita tidak melihat ke tempat yang lain, tapi kalau ada hajat bisa saja. Mungkin misalkan ada ular, ya. Terus antum lihat dulu, ular benaran ini atau cuman ular mainan, gitu kan? Yang antum solari, ternyata cuma ular mainan, iya. Atau ibu misalkan takut dengan kecoak, ya, takut dengan apalah begitu, tiba-tiba muncul, lihat dulu, boleh itu hukumnya, karena hajat, ya. Atau misalkan kaki seribu atau kalajengking dan semisalnya itu boleh dilihat sementara kita melaksanakan sholat. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nasu iyyakum wal iltifatu fa innahu la salata lil multafit. Hai sekalian manusia, janganlah kalian berpaling sementara sholat,
karena tidak ada pahala salat bagi mereka yang berpaling sementara melaksanakan salat. Fa inna alaikum fit tatawwi fala tughlina fil faraid. Ya, maka jangan lakukan berpaling ini karena bisa menghapuskan pahala salat kita. Dalam hadis yang lain lagi kata Nabi, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit fa idzal tafata insarafa anhu. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memandang hamba selama dia tidak berpaling dalam salatnya. Kapan dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari hamba tersebut. Jadi Masya Allah, kita sementara salat itu kan berdoa meminta, Allah perhatikan kita. Tapi kapan kita sudah berpaling, maka Allah pun akan berpaling. Ya, sama dengan antum. Pada waktu diperhatikan sama orang tua, senang kita. Pada waktu orang tua sudah perhatikan, ya, atau bos misalkan peduli dengan kita, senang kita. Pada waktu bos sudah peduli, ya, nak mau tahu dengan kita, nah, terang kecewa. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dari itu. Ya, kata Nabi, Allah akan senantiasa memperhatikan kalian seorang hamba selama dia tidak berpaling dari salatnya. Kapan dia berpaling, ya, maka Allah pun akan berpaling dari perhatiannya kepada hamba tersebut. Kemudian hal yang dibolehkan yang berikutnya adalah qatlul hayyati wal aqrab. Membunuh ular dan kalajengking. Ini yang sudah saya sebutkan dulu. Dalam hadis itu kata Nabi, Abu Hurairah meriwayatkan, uqtulul aswadaini fis salati al hayyatu wal aqrab. Bunuhlah dua binatang meskipun kalian sedang melaksanakan sholat. Yaitu ular dan kalajengking. Jadi ada hadisnya itu Pak. Sehingga sementara kita sholat, kalau ada ular datang, bunuhlah dia. Ada kalajengking muncul, bunuhlah dia. Jangan bilang, Ustaz, cuma bikin ganggu kita konsentrasi, biar Jo. Ya, asik kok dia tidak mau kesini. Nah, antum harus tahu bahwa membunuh itu adalah perintah. Bisa saja lebih besar pahalanya antum sementara sholat dan membunuh ya benda tersebut karena memang diperintahkan oleh Nabi. Ya, ketimbang kita tidak bikin apa-apa. Jadi sementara sholat tiba-tiba datang kaki 1000, ya, atau lipang orang di Manado bilang, nah bunuhlah dia. Sehingga dalam madhab itu, kalau Imam Syafi'i misalkan gerak 3 kali membatalkan sholat, itu gerak yang tidak ada sangkut pautnya dengan maslahat sholat. Tapi gerakan yang ada sangkut pautnya dengan maslahat sholat, boleh hukumnya. Ya, meskipun lebih 3 kali. Kemudian al-masyu al-yasir lil haja. Nah ini. Yang dibolehkan juga dilaksanakan bagi orang sementara sholat adalah berjalan sementara sholat karena ada hajat. Ya, artinya jalannya tidak terlalu jauh. Karena hajat. Ini sesuai dengan hadis Aisyah meriwayatkan, karena Rasulullah SAW yusalli fil baiti, wal babu alaihi mughlaqun. Faji'tu, fastaftatu, famasya, fafataha li summa raja'a ila sholatin. Wa wasafat annal baba fil qiblah. Nabi sementara sholat, di depannya pintu. Datang Aisyah. Ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak dijawab. Akhirnya Nabi SAW jalan ke depan. Dan beliau bukakan pintu. Lalu beliau mundur lagi ke tempat sholatnya. Dan lanjutkan sholat. Riwayat dari Aisyah ini. Ya. Nah, dengan dalil ini. Para ulama bersepakat. Boleh hukumnya untuk berjalan maslahat. Ya. Meskipun sementara sholat, boleh. Nah, itu diantaranya misalkan, ada orang perlu, ada orang penting, ya, seperti istri kita. Ya, jangan sampai dia ketuk-ketuk pintu, karena kita nggak bukain pintu, ya dia pergi kemana, atau ternyata dia sedang dikejar sama orang, ya atau apa begitu. Nah, silakan meskipun kita sementara sholat, bukakan pintu, boleh seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, hal yang dibolehkan untuk dilaksanakan sementara sholat adalah hamlus sobiyi wa ta'alluquhu bil musolli. Menggendong bayi sementara sholat. Nah ini nih. Mungkin orang, ibu-ibu paling banyak. Mungkin mau sholat,
anaknya kecil, tinggal di rumah, nanti main strom, nanti ada apa-apa, khawatir kita, bawalah dia ke masjid. Ya, biasanya Ramadan, ya kan akhwat istri pengen juga sholat di masjid. Nah, tidak boleh kita suami larang. Udah, sama-sama. Ada anak kecil. Nah, sholat tarawih kan lama, nggak seperti Isya. Kalau Isya mungkin cuma 4 rakaat selesai. Tarawih ya ada 8 rakaat, ada 20 rakaat, tambah dengan witir, belum lagi Isyanya, belum qobliyah ba'diyahnya. Mungkin anak kita tidak betah, dia menangis. Nah, boleh hukumnya sambil gendong, ya kita sholat. Boleh gitu. Kalaupun kita taruh sholat, tiba-tiba dia menangis. Nah, saya perintahkan, ibu-ibu ambil dia. Gerakan kita untuk mengambil anak itu dan kita gendong tidak membatalkan sholat. Boleh hukumnya. Ya, ada sebagian orang karena nggak paham hukum, dia biar anak menangis. Ya, dia lanjutkan sholat. Akhirnya imam tidak fokus, jamaah terganggu, ya, dia juga tidak khusyuk sholat. Padahal andai antum ambil itu anak, antum gendong dia, ya sambil digoyang-goyang, buat dia diam, itu jauh lebih afdal. Ya, seperti itu kira-kira. Kecuali sudah digendong, sudah dibuat cara macam-macam, dia nggak mau diam juga. Nah, boleh, no? Kasih batal saja sholat, keluar dulu, ya, supaya tidak mengganggu orang lain. Itu dibolehkan. Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabi SAW shalla wa amamahu bintu Zainab ibnatu Nabi SAW ala raqabatihi fa idza raka'a wada'aha wa idza qama min sujudihi akhadaha fa'adaha ala waqabihi. Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW sholat dan beliau membawa putri, ya anak kecil perempuan, ya anaknya Zainab radhiyallahu anhu. Dan kalau Nabi SAW mau ruku, beliau taruh si Zainab ini. Beliau mau itidal, beliau ambil lagi gendong. Beliau mau sujud, beliau taruh lagi, ya, dan begitu seterusnya. Ya, beliau berdiri, beliau ambil lagi gendong sambil baca Fatihah, baca ayat. Selesai itu mau ruku, beliau taruh lagi. Itu boleh. Ya, jadi nggak apa-apa, biar banyak gerakan, kita gendong lagi, taruh lagi, gendong lagi, taruh lagi, itu nggak apa-apa, boleh hukumnya. Dan itu lakukan Nabi SAW. Juga kisah tentang Hasan dan Husain yang cukup panjang, yang sudah sering kita dengarkan, itu juga adalah ya dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, hal yang dibolehkan laksanakan bagi orang yang salat ini adalah ilqa'us salam alal musalli wa mukhatabatuhu wa annahu yajuzu lahu an yarudda bil isyarati ala man sallama alaihi au khatabahu. Apabila sementara salat lalu ada orang yang salam, boleh bagi kita memberikan isyarat bahwa kita sedang sholat. Misal, kalau kita sholat di tempat yang terbuka, orang panggil, misalkan, Abil, Abil. Boleh antum kasih isyarat dengan tangan. Ya, mungkin dia tidak tahu saya sementara sholat. Apalagi mungkin minhum. Dia nggak tahu kita sementara sholat. Ya panggil, antum bisa kasih isyarat. Ya, lanjutkan sholat. Atau kalau kita di tempat yang tertutup, orang datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita di dalam, boleh kasih isyarat. Atau, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kasih keras suaranya, untuk supaya dia dengar, sebagai isyarat, saya ada di dalam. Gitu, ya. Nah, itu boleh. Hal yang dibolehkan. Cuma jangan bilang, tunggu lagi sementara sholat. Nah, batal kalau sudah begitu, ya, ungkapan kita. Ini juga dalil yang cukup banyak, tidak perlu saya bacakan. Kemudian juga hal yang dibolehkan adalah tasbihu, atasbihu wa tasfiq. Membaca tasbih dan membunyikan tangan bagi perempuan apabila imam salah. Ya, tuntunan fikih itu, apabila imam salah gerakan, harusnya duduk tahiyat awal, dia berdiri, maka laki-laki boleh mengatakan subhanallah. Kalau perempuan, sementara sholat begini, boleh bunyikan, ya, menandakan bahwa salah imam. Nah, ini boleh hukumnya.
Ya, kata Nabi SAW, man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Siapa yang sementara salat dan keliru, maka jamaah mengatakan subhanallah. Innama tasfiqul linisa'i wa tasbihu lirrijal. Sesungguhnya tasbih itu untuk laki-laki dan membunyikan tangan itu untuk perempuan. Ya, itu hadisnya. Kemudian yang berikutnya, hamdulillahu indal atasi au inda hudusi ni'matin. Fa'an Rifa'a ibnu Rafi' qal sallaitu khalfa Rasulullah SAW fa'atastu faqultu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Membaca alhamdulillah pada waktu bersin. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu boleh. Disebutkan satu hadis, pernah di zaman Nabi SAW, Nabi sementara pimpin sholat. Tiba-tiba ada sahabat yang bersin, lalu dia pun mengatakan, alhamdulillah. Selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, falamma sholat Nabi SAW, qala, manil mutakallimi fi sholat. Siapa tadi yang bicara-bicara di sholat itu? Yang bilang, alhamdulillah itu. Siapa itu? Falam yatakallam ahad. Tidak ada yang berani. Ya. Lalu Nabi bertanya lagi. Qala saniya. Kedua kali Nabi bilang, siapa yang bicara tadi itu? Tidak ada yang bilang. Sampai 3 kali Nabi sebutkan. Faqala Rifa'ah. Akhirnya salah seorang sahabat namanya Rifa'ah berkata, ana ya Rasulullah. Saya yang tadi itu. Yang bilang alhamdulillah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Laqad ibtadaraha bid'un wa thalathina malakan ayyuhum yas'adu biha. Sungguh demi Allah bahwa telah berebutan malaikat-malaikat lebih bid'un wa thalathina, lebih 30 malaikat berebutan untuk mengangkat pahalamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dalil yang dipakai para ulama, boleh hukumnya membaca subhanallah sementara kita sholat, kalau bersin. Tapi jangan kasih besar, ya. Jangan, alhamdulillah, jangan, ya. Cukup, ya, kita sedang mendengar, seperti yang saya sebutkan tadi. Itu boleh hukumnya. Artinya boleh di sini, kalaupun antum cuma dalam hati, alhamdulillah, itu juga boleh. Kemudian berikutnya, talkhisu baqiyatul a'malul mubaha fi shalah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyah mu'taridatun baina yadayhi al-qiblah fa idza sajada gamazaha bi yadihi. Ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah Nabi sementara salat dia tidur di samping Nabi sementara salat. Sampai pada akhirnya kakinya itu terlentang di tempat sujudnya Nabi. Pada waktu Nabi mau sujud, beliau sorong kakinya, ya, untuk beliau sujud. Itu boleh hukumnya, ya, boleh. Ya, tentu dulu rumahnya Nabi kecil, mungkin orang kamarnya besar-besar. Jadi meskipun istri tidur, orang sholat, ataupun istri sholat, orang tidur, mungkin tidak sampai mengganggu ya tempat sujudnya. Ya, karena orang tidurnya di kasur. Ya, mungkin Nabi dulu cuma tidur melantai saja begitu, ya kamarnya kecil. Nah, ternyata hal seperti ini boleh. Artinya, bisa saja mungkin terus sementara sholat, tiba-tiba datang kucing. Ya, dia baring di tempat sujud kita. Apa yang kita orang buat? Kalau bisa sorong, sorong. Ya. Tapi kalau dari tempat yang lain, coba situ tempat sujud, angkatlah kucing itu, kasih sorong. Ya. Sujudlah kita tempat situ. Jangan kesempatan untuk sholat. Itu boleh hukumnya. Kemudian, al-qira'atu fil mushaf. Dibolehkan juga membaca dalam mushaf. Meskipun ini para ulama berselisih, ada yang memakruhkan. Ya, sekarang kan sebanyak di masjid-masjid. Ya, di tempat imam ditaruh Al-Quran yang besar. Ya, lalu imam coba baca di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ternyata dia baca di Al-Quran. Ya, apakah ini boleh atau tidak? Boleh hukumnya. Ya, meskipun sekali lagi sebagian para ulama memakruhkan. Ya, makanya kenapa mereka memakruhkan?
Karena yang diperintahkan jadi imam itu yang paling qori. Yang paling qori itu yang paling banyak hafalannya. Kalau belum banyak hafalan, enggak usahlah jadi imam antum. Kasih yang banyak hafalannya. Nah, gitu. Yang terakhir, syughlul qalbi bi ghairi amali shalah. Sibuk hati kita dengan kesibukan yang bukan berkaitan dengan sholat. Nah, ini sesuatu hal yang mubah, boleh. Ya, karena tidak semua orang bisa khusyuk. Kadang-kadang terus sebentar sholat, muncul kemarin macam-macam di kepala kita, muncul kemarin macam-macam di hati kita. Apakah batal sholat kita? Tidak batal. Ya, hanya saja mungkin pahalanya berkurang. Ya, tapi perkara ini adalah perkara yang boleh. Ada sebagian orang terlalu tasaddud, keras. Oh, berarti nggak sah dong sholat Anda, nggak khusyuk. Ya, saat saya ini sholat selalu ingat pekerjaan, selalu ingat anak-anak, selalu macam-macam yang saya ingat. Oh, nggak sah sholat antum? Enggak. Sholatnya sah, cuma pahalanya mungkin berkurang. Ya, karena hal tersebut adalah hal yang mubah, boleh. Ya, tapi kalau antum bisa khusyuk, tentu lebih afdal. Nah, ini kira-kira ya bahasan kita. Ya, dua pembahasan. Yang pertama tentang sutrah, dan yang kedua tentang hal-hal yang dibolehkan. Ya, bukan hal yang membatalkan sholat, bukan hal yang haram untuk lakukan sementara sholat. Ya, yaitu tentang perkara-perkara yang mubah yang sedang melaksanakan sholat. Semoga hal ini kita pahami benar hukumnya, sehingga kita tidak ya, memudah-mudahkan menghukumi sholat itu batal, sholat itu begini dan sebagainya. Tapi kita sudah tahu, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan, dan ini insya Allah akan menambah ya pengetahuan kita dalam menjaga sholat sehari-hari. Semoga berguna bermanfaat. Terima kasih atas perhatian antum. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Dan insya Allah belum tuntas pembahasan tentang sholat ini. Kita masih ada bahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan lakukan sementara sholat. Juga ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ya, ini masih berkaitan dengan sholat. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita tuntaskan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Dari kami cukup sekian. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.